hubungan itu termasuk anaknya yang murtad itu direstui, maka kalau itu yang terjadi itu tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah yang bersangkutan tidak boleh ridho, tidak boleh rela dengan itu. Ya nggak ridho, nggak rela, ya jangan datang di acara pernikahannya, termasuk juga jangan datang ke di acara perkawinannya, juga jangan datang ke resepsinya, apalagi terus kata ibu mengadakan resepsinya, itu namanya dukung, namanya itu tidak boleh. Itu seperti itu. Orang tidak tahu, tidak apa-apa, tidak tahu. Ya kan tidak tahu kan? Iya, kalau tidak tahu, kalau tahu jangan datang. Menunjukkan bahwa kita ingkar, kita nggak setuju. Aduh repot, itu atasan kita. Semoga Allah maafkan. Oke, monggo silakan Bu Yuni apa Bu Popi dulu ya, karena Bu Popi lebih sepuh. Oh sudah terjawab. Oh nggih. Oke. Bu Popi dulu, monggo Bu Popi. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan kalau seorang mukmin itu menanam, kemudian tanamannya dicuri orang atau dimakan binatang, maka itu nilainya sedekah. Sedekah nilainya. Ya, apapun yang hilang dari seorang mukmin nilainya sedekah. Nah, saya mau terangkan dulu Bu ya, tentang ibu tadi kesel ya. Nah, saya mau terangkan dulu. Ibu buah durennya 11 dicolong orang. Ibu kesel? Harus kesel sama perbuatan malingnya itu. Karena apapun namanya, mencuri itu kemungkaran. Oh, niat banget dia itu. Saya ulang, terhadap perbuatan pencuri yang mencuri duren ibu itu, ibu tidak boleh rela. Itu namanya mencuri kemungkaran, ya kita tidak boleh rela. Jadi ibu kesel tidak apa-apa, kesel sama perbuatan orang itu. Tapi bahwa kenyataannya sudah hilang, ya ibu harus terima, harus ridho, harus sabar gitu. Jadi ini enak ngomongnya aja memang, kadang prakteknya sulit pakai dal tadi. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk mentaati perintah Allah, untuk ridho dengan segala keputusan Allah. Dan tentu saya doakan semoga apa dan atau siapapun yang telah, sedang dan akan Allah berikan kepada kita, semoga Allah jaga dalam keberkahan. Amin Allahumma amin insyaallah. Jadi itu ya dikapling keselnya. Saya kesel sama perbuatan orang yang ngambil hak saya tanpa hak gitu. Terus? Oh. Iya, itu kemarin diambil paksa kali buahnya itu, sehingga kesel buahnya. Ya itu saya kurang tahu kali. Ya enggak dua-duanya lah. Enggak dua-duanya. Ya enggak dua-duanya. Menikah dengan beda keyakinan itu bermasalah, murtad lebih parah lagi. Gini lah Bu, gini. Perbuatan dia yang murtad itu mesti kita bersikap tegas. Ini enggak benar, ini kemungkaran. Tunjukkan bahwa ibu enggak ridho bahwa dia pindah agama itu. Satu dulu. Tunjukkan betapa ibu tidak ridho dengan tindakan yang bersangkutan pindah agama itu. Karena ini kemungkaran. Adapun secara muamalah ibu ketemu dia, ibu tetap baik, itu selipkan harapan dalam hati semoga dia sadar dan tobat kembali masuk Islam. Cuman kan kadang orang kalau maaf sudah murtad, itu kan mulutnya itu loh kadang masif mempengaruhi, seolah membenarkan apa yang dia buat. Nah kalau udah ngomong kayak gitu, patahkan atau hindari saja. Iya.
ya kalau bukan saran saya, kalau sependek yang saya pahami, ya begitu tadi itu, tunjukkan ketidakrelaan kita bahwa dia murtad, terus kemudian kalaupun kita secara muamalah tetap baik hubungannya, selipkan dalam hati, semoga yang bersangkutan sadar dan tobat kembali pada Allah. Kalau dia masif membanggakan kemurtadannya, dan kalau kita tidak dominan atau resesif, mending kita tinggal. Itu seperti itu, daripada nanti iya. Ya, betul. Di antaranya itu di antaranya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Oh, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebut dulu nggih. Nggih, mau yang sebut dulu. Nanti Bu Dokter bisa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai innamal a'malu bil khawatim. Bahwasanya amal itu tergantung pungkasannya akhirnya. Sebenarnya gini Bu, akhir yang buruk itu bertingkat. Ada yang akhir yang buruk itu misalnya kafir, murtad, atau berbuat syirik yang besar, syirik akbar misalnya. Ya ini kan model-model yang membatalkan akidah. Kalau yang begini-begini ini bisa hapus semua kebaikannya itu. Ya, kalau yang bersangkutan berbuat dosa besar yang merusak akidahnya, seperti syirik besar, murtad, atau kufur akan ayat-ayat Allah. Na'udzubillah ya. Seperti misalnya Barsiso mati dalam keadaan kafir, atau Bal'am bin Ba'ura, na'udzubillah min syarri dzalik, mati dalam keadaan apa? Kafir. Itu satu. Yang kedua, ada su'ul khatimah itu yang tidak sampai menghapus seluruh kebaikan, tapi tetap celaka dia. Kenapa? Karena berbuat dosa yang di ujung usianya dia berbuat dosa itu. Nyopet mati, zina mati misalnya, nyolong mati, ngerampok mati. Nah, ini kan perbuatan dosa besar, tapi tidak membuat pelakunya itu keluar dari Islam, selama dia tidak batal syahadatnya ya. Secara umum kan tidak membatalkan syahadatnya, namun itu tetap buruk, sehingga dia terstatuskan sebagai orang yang akan diproses sesuai dengan akhir kematiannya itu, dan dia termasuk orang yang celaka, naudzubillah min. Tapi nggak sampai menghapus seluruh kebaikannya, karena jenis dosanya itu bukan jenis dosa yang menghapus seluruh kebaikan tadi itu. Nah, jadi bertingkat nih Bu nih, su'ul khotimah itu. Tapi apapun namanya itu su'ul khotimah, itu nggak bagus, karena catatan amal terakhirnya jelek gitu loh, dan itu masalah itu nanti. Karena innamal umur bil khawatim. Ibu makan kacang setoples, enak, terakhir tebak yang tengi ada, ya kan, rasanya gimana itu? Iya, itu seperti itu. Pun lanjut. Yang kedua tadi tentang apa? Oh, gini, itu makruh saja, bukan tidak dapat pahala buatan makruh. Ya, makruh kalau dengan sengaja menahan kencing atau pup itu. Jadi dalam Islam makruh, tapi tidak membatalkan, tidak membatalkan sholat atau apapun, cuman makruh. Jadi yang betul memang dilepaskan, ya. Kalau ibu sedang berada di Masjidil Haram,
atau di Masjid Nabawi segera ambil air zam-zam minum, minta kepada Allah jangan kebelet pipis atau kebelet pup. Saya pernah ada cerita kiai saya tentang seseorang yang di Masjid Nabawi kebelet pipis. Kata kiai saya, cepet minum air zam-zam, minta pada Allah supaya tidak kencing. Kata orang itu, saya kebelet pipis kiai kok malah suruh minum air zam-zam. Udah minum aja, minta sama Allah. Akhirnya belum minum. Minum minta kepada Allah jangan kebelet pipis. Qaddar Allah enggak kebelet pipis. Iya, dengan izin Allah. Itu pas di Masjid Nabawi itu. Emang minta kepada Allah. Saya kira itu. Ngoten nggih Bu nggih? Boten. Cuman ada yang ngatakan makruh kalau dipaksakan untuk ditahan nggih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih monggo Bu Dona. Bu dokter dulu ya, Bu dokter dulu ya. Kan satu nanti ya. Ya Bu dokter dulu ya apa ya? Nggih. Nggih monggo Bu dokter. Nggih. Betul. Bagiannya betul. Apakah itu berlaku hukumnya MLM itu misalnya sampai ke anak dua apa sampai cucu? Ya. Berbuat baik kita juga dapat hidupnya. Apakah cukup kita cuma sampai anak aja? Oke, bagus. Yang pertama tadi syafaat betul. Walladzina amanu. Saya mau jawab dalil yang kedua nih, saya masih cari di surah Ad-Dariyat. Baik. Yang pertama tentang syafaat. Betul tidak salah. Syafaat itu bisa didapat tidak hanya dari Nabi kita Muhammad SAW, tapi bisa dari orang yang mati syahid misalnya. Bisa dari saudara seseiman, sesama muslim, itu bisa saling berikan syafaat nanti. Salah satunya yang saya bacakan tadi itu termasuk dalam hadis riwayat Ibnu Majah, yang ketika ahli surga masuk surga dia nanya mana teman saya dulu pernah salat bareng sama saya, dulu pernah puasa bareng sama saya. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka kan, akhirnya ditolong. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah di antaranya. Jadi betul tidak salah Bu, tidak hanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apakah pengertian anak di situ hanya sebatas anak cucu atau sampai ke cicit, canggah, uduk-uduk, siwur, gedebok, bosok dan macam-macam itu misalnya gitu Mas. Maka jawabannya sampai hari kiamat. Anak cucu kita sampai hari kiamat. Di antara dalilnya adalah ada di surah Ad-Dariyat ayat 21 itu. Jadi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum itu. Jadi orang yang beriman itu dengan anak turunnya, dzurriyyah itu anak cucu cicit dan seterusnya itu. Asal seiman itu nanti akan dipertemukan kebaikan mereka nanti di akhirat itu. Jadi andil orang tua yang terdahulu sampai anak cicit itu nanti tetap dapat kebaikannya. Makanya ibu kalau baca ayat Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, itu dari kita sampai ke generasi sahabat. Itu dari kita sampai ke generasi sahabat Nabi itu. Itu kalau kita baca tafsirnya. Nah, makanya saya ulang dalam hal ini enggak cuma sebatas anak, tapi juga cucu, cicit, canggah, uduk-uduk siwur, gedebok bosok apa sampai percil apa macam-macam. Saya kira itu, ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kenapa Al-Hasyr Allah turunkan ayat 10 itu. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu yang seiman itu maksudnya bapak, ibu, kakek, buyut, canggah dan seterusnya itu ya. Terus betul. Makanya gini Bu, ini menarik. Kalau kata Syekh Zain Smith, mufti Madzhab Syafi'i di kota Madinah, Habib Zain Smith ya, hafizahullah, beliau mengatakan kalau bisa Rabbana ighfir lana wali walidina. Jangan wali walidaina atau rabbighfirli wali walidiyya. Jangan rabbighfirli wali walidina. Jangan wali walidayya tapi wali walidiyya. Kenapa? Kalau wali walidiyya itu jamak, bentuk jamak.
Berarti tidak hanya kedua orang tua kita, tapi kakek nenek kita dapat. Rabbana firlana, Rabbana firli wali walidiyya misalnya. Rabbana firlana wali walidina gitu. Kata Habib Zain Smith, salah satu mufti Madzhab Syafi'i di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau bisa jangan wali walidayya tapi wali walidiyya. Ya, atau wali walidina gitu. Kalau kaminnya wali walidiyya itu nanti kakek nenek kita dapat semua. Kalau ibu gak apal-apal Al-Hasyr 10, Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, itu dari kita sampai generasi sahabat kena semua itu. Monggo Bu Linda. Nggih. Betul. Ya, jadi gini. Hadis yang saya kutip tadi adalah hadis Bukhari itu memang hadis yang sangat menghibur ya. Jadi karena kesungguhan dia dalam bertobat, akhirnya sangkut paut muamalah dia dengan 100 orang yang pernah dia bunuh itu Allah tidak kasus karena Allah menyatakan rahmat untuknya. Ya nanti mekanismenya di mahsyar bagaimana saya kurang tahu, tapi yang pasti dia dinyatakan dalam hadis sebagai orang yang dirahmati karena kesungguhan dalam tobatnya. Itu yang saya bilang tadi, ini memang cukup menghibur ya. Kalau seandainya kita punya sangkut paut muamalah dan kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha menyelesaikannya, tapi mungkin sebagian tidak selesai karena berbatas waktu, usia, kemampuan dan macam-macam. Insya Allah lah itu ya hadis itu cukup menghibur itu hadis itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi dengan catatan memang kita berusaha ya. Kalau cuma bilang aku udah tobat itu enggak cukup. Harus ada implementasi yang konkret ya. Sungguh-sungguh. Tadi dia kan berusaha untuk hijrah tadi misalnya. Saya kira itu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bu Dona monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri yang dicerai oleh suaminya terus suaminya masih hidup bukan waris namanya Bu. Karena suami masih hidup. Kalau suami meninggal bagaimana? Kalau dia dicerai dalam keadaan dalam masa iddah, masa iddah, suami habis ngomong, "Kamu setalak mah." Mati terus ya gitu misalnya gitu. Misalnya, kan dia masih dalam masa iddah, maka dia dapat bagian warisan. Istri dapat bagian warisan karena si istri masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, berarti sudah bukan istrinya lagi. Berarti dia sudah tidak dapat bagian warisan. Jadi kalau misalnya suami meninggal, istri sudah habis masa iddahnya, maka dia tidak dapat bagian warisan. Nah, masa iddah itu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Kalau yang udah menopause 3 bulan. Nah, itu rumus 1 dulu. Kemudian yang kedua mengenai
Yang meninggal, ya oke. Apakah budaya waktu zamannya Nabi seperti itu atau budaya kita aja? Di dalam kitab Ar-Ruh, saya mau berangkat dengan kitab At-Tadhkirah dulu. Dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, maaf. Dalam kitab bab tentang takziyah. Itu Imam Nawawi mengatakan bahwa takziyah selama 3 hari itu sunnah. Nanti dulu ya, ini prinsip dulu. Takziyah itu apa? Sunnah. Inti takziyah itu menghibur orang yang orang yang kena musibah, menghibur. Itu takziyah, hukumnya apa? Sunnah. Lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan makruh alasannya orang udah mulai lupa gara-gara orang masih datang terus, akhirnya dia keingetan terus. Ini pendapat yang pertama. Terus dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah disebutkan satu riwayat tentang seseorang kalau ada yang meninggal dunia di kalangan sahabat Ansor, maka di kuburnya oleh para sahabat Ansor itu dibacakan Al-Quran selama 7 hari. Itu ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, menceritakan kebiasaan para sahabat Ansor, bukan orang sembarangan, para sahabat Ansor. Itu di kuburnya bahkan dibacakan Al-Quran selama 7 hari bergantian. Ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu yang kedua. Kemudian dikutip oleh yang saya tahu diantaranya dalam kitab Hulyatul Auliya Abu Nuaim, karya Abu Nuaim. Beliau mengutip sependek yang saya ingat dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri mengutip pernyataan Imam Tawus. Imam Tawus menyatakan pernyataan para sahabat. Ini keyakinan para sahabat. Bahwa orang itu kalau orang baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari. Kalau orang yang jahat, zalim, maksimal 40 hari. Maka disarankan, dianjurkan untuk selama itu untuk banyak-banyak mendoakan ahli kubur terutama. Hadis ini memang ada yang mempersoalkan karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ini ketika Imam Tawus wafat di usia 100-an tahun, beliau baru umur 7 atau 6 tahun. Tapi ada belasan guru Sufyan Ats-Tsauri itu muridnya Imam Tawus. Sehingga andaikan ini mursal terputus pun itu menjadi nyambung gara-gara belasan gurunya itu dari muridnya Imam Tawus. Ya, itu riwayat itu karena ada yang mempersoalkan riwayat ini. Nah, terus mengenai yang 100 hari itu saya lupa, seingat saya itu ada seorang tabi'in apa yang melakukannya. Wallahualam saya lupa itu. Tapi untuk yang setahun itu yang haul itu Nabi melakukan kalau haul itu. Saya baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya seingat saya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Siti Aisyah yang menceritakan. Di setiap hari wafatnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, setiap tahunnya itu Nabi motong kambing. Setiap tahun berarti apa? Haul. Itu. Kalau haul itu ada riwayatnya. Yang 1000 hari saya kurang tahu, tapi itu yang jelas beberapa yang disebutkan tadi ada riwayatnya. Pertanyaan itu menarik. Kalau orang kaya tidak ada masalah Ustaz. Kalau orang miskin bagaimana? Ini rumus. Takziah itu meringankan, bukan membebani. Kalau kita membebani, maka tidak boleh. Itu yang Nabi pernah marah ketika ada sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far itu sedo wafat, ada beberapa orang datang ke rumah beliau minta makan. Nabi marah itu. Kata Nabi, isna'uli ali Ja'far ta'aman. Mustinya kalian buat makan untuk keluarga Ja'far, bukan minta makan. Nah, itu Nabi marah itu. Kenapa? Karena membebani orang yang kena musibah. Tapi kalau yang kena musibah dengan kesadaran sendiri mau memberi, itu dikutip dalam hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2889 kalau saya nggak salah ya. 2800 sekian saya lupa, agak lupa saya itu. Itu dan dalam hadis Abi Dawud itu ada rumus. Dalam pendahuluan Sunan Abi Dawud beliau mengatakan pokoknya kalau hadisnya nggak saya komentari berarti aman hadisnya. Dikutip satu riwayat tentang Nabi pernah takziah. Seorang sahabat meninggal dunia, beliau antar jenazahnya sampai ke kuburan. Sampai di pemakaman, selesai pemakaman, ini saya singkat cerita mahfuz riwayat, Nabi pulang. Dalam perjalanan pulang beliau dihadang oleh pihak keluarga yang kena musibah itu. Kata pembantunya, ya Rasulullah, Anda dipersilakan kembali ke tempat
takziah tadi. Maka Nabi kembali. Ternyata dihidangkan makanan. Para sahabat tidak berani makan. Ngelihat Nabi makan nggak, Nabi makan nggak, gitu. Ternyata Nabi makan, maka semuanya makan. Tapi begitu mau nyentuh daging kambing, Nabi bertanya, ini kenapa haram daging kambing ini? Semuanya halal, kenapa daging kambing ini haram? Nabi punya sensor tangannya, Bu. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhan nggak ada sensornya ini. Maka kemudian kenapa ini haram, kata Nabi. Terus kata para sahabat, yang tuan rumah mengatakan, ini kambing saya beli dari seorang istri yang menjual kambingnya pada pembantu saya tanpa seizin suaminya. Ya. Jadi menjual barang milik suami tanpa seizin suami tidak boleh, Bu, ya. Kata Nabi, ya sudah, serahkan pada para tawanan. Nabi nggak suruh buang, tapi Nabi suruh nyerahkan pada para tawanan. Maka para tawanan itu bukan orang di penjara, tapi budak-budak lah itu. Maka kalau ibu terlanjur punya harta haram kayak gitu, mending kasih ke orang yang tertawan oleh kemiskinan, kebodohan, fakir, masakin lah. Jadi jangan dibuang. Singkat kata, singkat cerita, berarti kalau atas kemauan sendiri menyediakan makanan itu tidak ada masalah. Muncul pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa makan-makan di tempat musibah itu, orang kena musibah, takziah itu sama dengan meratap? Riwayat ini, sependek yang saya baca ya, dari generasi ulama terdahulu menyatakan hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali hadisnya. Lemah banget. Tapi ulama belakangan ada yang mensahihkan. Makanya kalau yang belakangan mungkin monggo Bu, ada yang meninggal lagi. Oh enggak. Nggih, monggo. Semoga Allah mudahkan urusan jenengan, amin insyaallah. Jadi itu. Makanya saya ulang, kalau atas kemauan sendiri maka tidak termasuk dalam kategori yang dilarang. Bahkan kalau andaikan pun misalnya ya riwayat itu dinyatakan sebagai hadis yang sahih misalnya, padahal itu ada yang mendhaifkan ulama, bahkan dhaif jiddan, maka kita diingatkan dengan riwayat tentang, saya lihat ada dalam kitab Riyadhus Shalihin hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Siti Aisyah menceritakan Nabi itu sering kalau ingat istrinya itu akamakal sedekah makanan. Nabi kalau ingat istrinya Siti Khadijah beliau sedekah makanan. Kalau itu dilarang, bagaimana Nabi melakukannya? Kan Siti Aisyah sampai bertanya, ini makanan untuk siapa ya Rasulullah? Kita berdua kok ada 3 itu loh. Ini untuk Khadijah, kata Nabi. Akamakal di hadis yang lain, ini untuk kerabatnya Khadijah. Ini untuk teman-temannya Khadijah. Jadi petanya begitu, Bu, ya. Kalau membebani tidak boleh, tapi kalau meringankan beban silahkan. Terus bahkan itu diperintah meringankan beban, tapi atas kemauan sendiri juga dipersilahkan, tidak ada masalah. Yang penting tidak boleh ada paksaan yang membebani. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga apa tadi? Oh, kenapa tadi? Jasad? Nggih. Bagus. Nanti setelah kita bangkit dari kubur, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan tubuh yang baru. Bu Dona nggak kayak gini lagi nanti. Saya nggak kayak gini lagi. Kita kalau badan kita yang sekarang ini, Bu, dibentuk oleh Allah berdasar informasi genetika kedua orang tua kita. Kalau badan kita yang baru nanti dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Az-zalzalah yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari kuburnya dengan bentuk tubuhnya yang bermacam-macam agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi nanti bentuk tubuh kita dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu? Cukup nggih, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sami-sami, sami-sami.